Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA. Huruf ma'ani merupakan jenis kata yang ketiga dalam bahasa Arab. Huruf ma'ani atau kita sebut selanjutnya dengan sebutan harfun, pengertiannya adalah al-kalimatu tadullu ala ma'nan fi ghairiha, atau suatu kata yang menunjukkan makna pada selainnya, pada selain kata itu. Sehingga huruf ma'ani tidak bisa diketahui artinya atau maknanya secara tepat, secara langsung sebelum dia terhubung dengan kata yang lain. Berdasarkan fungsi dan pengaruh suatu huruf, huruf ini dibagi dua kelompok besar. Yang pertama adalah huruf yang memiliki pengaruh terhadap kata setelahnya. Ini huruf-huruf ini disebut juga dengan huruful amilah. Dan kelompok kedua disebut hurufun ghairu amilah, huruf yang tidak memiliki pengaruh terhadap kata setelahnya. Kita pelajari yang pertama dulu, huruf-huruf amilah. Di antara huruf amilah, yang pertama adalah huruf jar dan huruf qasam. Huruf jar dan huruf qasam ini pengaruhnya sama, fungsinya sama. Pengaruh terhadap kalimat setelahnya, pengaruh terhadap kata setelahnya, yaitu menyebabkan harokat akhir pada kata setelahnya itu menjadi kasrah atau menjadi majrur. Huruf jar dan huruf qasam ini hanya bisa mendahului ismun. Jadi hanya bisa masuk kepada ismun. Huruf jar kita ketahui ada beberapa, yaitu diantaranya min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, rubba. Itu yang jelas statusnya atau jenisnya sebagai huruf jar. Nanti ada tambahan, insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan yang lain. Sekarang kita pelajari makna-makna dari huruf jar. Tentu tidak semuanya. Yang pertama kita pelajari arti daripada huruf min terlebih dahulu. Min, kalau kita perhatikan, itu umumnya diartikan dengan kata dari. Ini berarti min bermakna al-ibtida. Dan ini sebagian besar min berarti al-ibtida. Sebagian besar, tidak seluruhnya. Jadi makna min yang pertama adalah al-ibtida atau al-bidayah atau al-asl, aslinya. Berasal dari mana? Bagaimana cara kita mengetahui kalau min di sini artinya al-ibtida? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu min akan serasi bila diterjemahkan dengan kata dari. Misalkan pada potongan ayat khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi min di sini akan serasi jika diterjemahkan dengan kata dari. Contoh berikutnya, mim Misr, dari Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr. Dan berkatalah orang yang membeli Yusuf min Misr, dari Mesir. Dan berkatalah orang yang membelinya yang berasal dari negeri Mesir. Contoh lain, ulaika ala hudam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min di sini artinya dari, min ibtida, ya. Min yang berarti permulaan atau asal sesuatu. Mereka berada di atas petunjuk min rabbihim yang berasal dari Tuhan mereka. Makna min yang kedua adalah at-tab'id. At-tab'id menunjukkan arti sebagian. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan cara mengganti min dengan ba'dha. Apabila ditemukan makna yang serasi dengan mengganti min oleh ba'dha, maka berarti min di sini artinya ba'dha atau sebagian. Contoh, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allahu yastafi minal malaikah. Allah memilih sebagian malaikat. Min artinya sebagian. Wa minan nas, dan sebagian manusia sebagai rasul, sebagai utusan. Jelas di sini min bermakna sebagian. Contoh berikutnya, khudz min amwalihim sadaqah. Khudz, ambillah, min amwalihim, sebagian harta mereka. Contoh lain, minhum man kallamallah. Minhum, sebagian mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah. Minhum, min di sini menunjukkan makna sebagian. Makna huruf min yang ketiga adalah as-sababiyah, menunjukkan sebab, sababuhu. Bagaimana caranya? Tinggal mengganti min dengan sababuhu. Jika dirasa serasi cocok, berarti min tersebut artinya sebab, menunjukkan makna sebab. Contoh, wawailul lil kafirina min azabin syadid. Wawailul, dan celakalah orang-orang kafir, min azabin syadid, yang disebabkan oleh azab, siksaan syadid yang amat berat. Contoh lain, wabyaddat ainahu minal huzni, dan kedua matanya telah memutih minal huzni. Min di sini apakah serasi kalau diterjemahkan oleh kata dari atau sebagian? Tentu tidak. Min di sini lebih cocok, lebih tepat diartikan dengan kata sebab, disebabkan. Wa bayaddat ainahu minal huzni, dan kedua matanya telah memutih disebabkan kesedihan. Contoh lain, mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nar. Mimma, min, disebabkan dosa-dosa mereka, ughriqu faudkhilu nar, mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Makna min yang keempat adalah al-bayan atau bayanul jins, menerangkan jenis. Bagaimana cara mengetahui apakah huruf min pada suatu kalimat bermakna al-bayan atau bayanul jins, menerangkan jenis? Ketika min tersebut diartikan dengan jinsuhu atau nau'uhu, akan ditemukan makna yang tepat, makna yang serasi. Contoh, al-qanatiril muqantarati minaz zahab. Kata minaz zahab merupakan min yang berarti bayanul jins. Minaz zahab, dari jenis emas dan perak. Contoh lain, la'akiluna min syajarim min zaqqum. Min di sini juga merupakan min bayanul jins, min yang menjelaskan jenis. La'akiluna, mereka akan makan, min syajarin, dari jenis pohon, min zaqqum, dari jenis
zakum. Contoh lain yang sering kita baca dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas, kita berlindung kepada Allah dari keburukan, dari kejahatan yang sering memberikan bisikan-bisikan jahat. Minal jinnati wan nas. Huruf min di sini menunjukkan jenis atau menunjukkan bayan al-jins. Makna huruf min berikutnya adalah az-ziyadatu lit-ta'kid, tambahan untuk menekankan atau menegaskan sesuatu ungkapan yang ada pada kalimat tersebut. Misalkan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami sekali-kali tidak akan mengurangi amal mereka min syai', sedikit pun. Jadi min di sini tidak perlu diterjemahkan dari, tetapi diterjemahkan ada tambahan pun ya, untuk menegaskan. Min syai', sedikit pun. Wa ma arsalna ilaihim min qablika min nadhirin. Dan kami tidak pernah mengutus kepada mereka sebelum kamu min nadhirin, seorang pun pemberi peringatan. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka min rasulin, seorang rasul pun, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka memperolok-oloknya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa min yang ada pada kalimat itu adalah min ta'kid li ziyadah? Maka kita bisa mengamati pola kalimatnya. Kalimat biasanya kalimat negatif. Kalimat yang diawali dengan kata yang menunjukkan tidak. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidaklah kami kurangi amal mereka min syai', sedikit pun. Wa ma ya'tihim min rasulin, dan tidaklah kami utus kepada mereka seorang rasul pun. Ada kalimat tidaknya. Jadi polanya seperti itu. Makna berikutnya dari huruf min adalah al-badal, atau bermakna pengganti. Contoh, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Walau nasya'u, sekiranya kami menghendaki, laja'alna, tentu kami akan menjadikan minkum, pengganti kalian, malaikat. Min pada kata minkum di sini adalah min dengan makna al-badal atau pengganti. Contoh lain, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Araditum bil hayatid dunya. Apakah kamu rela dengan kehidupan dunia minal akhirah, sebagai pengganti kehidupan akhirat. Contoh lain, ma nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Min pada kalimat na'ti bi khairim minha. Minha, min di sini menunjukkan min al-badal. Kami akan berikan bi khairin minha, yang lebih baik, minha, penggantinya, sebagai penggantinya. Jadi untuk mengetahui apakah min pada suatu kalimat tersebut memiliki arti badal atau pengganti, kita bisa mengetahuinya dengan mengganti huruf min tersebut dengan badal, dengan makna badal, atau dalam bahasa Indonesia pengganti, sebagai ganti. Makna min berikutnya adalah al-dzarfiyah, atau bermakna fi, yang berarti menunjukkan keberadaan sesuatu. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata pada. Contoh, idza nudiya lis-salati
mi yaumil jumu'ah. Mi yaumil jumu'ah, huruf min pada kalimat ini adalah bermakna al-zarfiyah atau menunjukkan pada. Idza nudiya lis-shalah, apabila diseru untuk mendirikan salat, mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Contoh lain, wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi, dan hampir saja mereka betul-betul membuat kamu gelisah di negeri tersebut. Minal ardi di sini min adz-dzarfiyah, menunjukkan keberadaan sesuatu. Contoh lain, wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Natabawwa'u minal jannah, kami tinggal, minal jannah artinya fil jannah, di surga, haitsu nasya'. Jadi cara kita mengetahui apakah min tersebut adalah bermakna al-zarfiyah adalah apabila diterjemahkan atau dimaknai dengan fi atau pada atau di, maka maknanya akan tepat, akan cocok, akan serasi. Makna min berikutnya, dan ini yang terakhir, min bimakna an. Min yang artinya an. An menunjukkan lil bu'ad, jauh, atau tajawuz, melewati. Contoh, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Min dzikrillah di sini min bermakna an atau jauh. Maka celakalah lil qasiyati qulubuhum, yang hatinya qasiyah, keras, min dzikrillah. Min di sini artinya jauh, jauh dari mengingat Allah. Celakalah orang-orang yang keras hatinya karena jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berikutnya, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari di mana seseorang yafirru min akhih, lari, min akhih, menjauhi saudaranya. Min di sini artinya an, menjauhi atau melewati, jauh, min akhihi, menjauhi saudaranya. Contoh lain, farrat min qaswarah. Farrat lari, min qaswarah, menjauhi qaswarah, singa. Sehingga kita dapat mengetahui apakah huruf min tersebut bimakna an atau lil bu'di, menjauh atau melewati, adalah apabila min tersebut diterjemahkan atau dimaknai dengan an dalam bahasa Indonesia dengan kata menjauhi atau melewati atau menghindari, akan terbentuk suatu terjemahan dengan makna yang cocok, yang tepat dan serasi. Adapun huruf qasam adalah huruf yang digunakan untuk mengungkapkan kalimat sumpah. Huruf qasam ada 3, yaitu wa, bi, dan ta. Kalau kita bersumpah atas nama Allah, bisa menggunakan 3 huruf ini. Wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah juga. Di dalam Al-Quran, contoh wa sebagai huruf sumpah itu banyak sekali. Ada wal asr, wal fajr, wal duha, dan lain sebagainya. Huruf bi sebagai sumpah ada di dalam surat Al-Balad, contohnya la uqsimu bihadzal balad. Ta sebagai huruf qasam ada juga contohnya dalam Al-Quran, watallahi, watallahi laakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kesempatan berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.